Alur cerita drama Korea Ghost Doctor episode ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe. Benar saja, Han Sung Won berusaha untuk memindahkan tubuh Cha Yong Min dengan meminta bantuan Ban Tae Sik. Namun rencana itu justru digagalkan oleh Go Sung Tak. Mulanya ia berencana untuk cuti sakit, tapi ia malah berada di rumah sakit dan berusaha memindahkan tubuh Cha Yong Min sebelum Ban Tae Sik datang lebih dulu. Ia berhasil menghalau Ban Tae Sik yang mengejarnya berkat bantuan tes yang merasuki tubuh Bu Kim. Jang Se-jin tiba tepat waktu. Ia menyela ketegangan di antara Han Sung Won dan Go Sung Tak. Jang Se-jin mengklaim jika saat ini Cha Yong Min adalah pasien yang akan ia tangani. Tak ada yang berhak memindahkan tubuh Cha Yong Min. Ia juga mendaftarkan dirinya sebagai wali Cha Yong Min. Jang Se-jin sendiri pernah mendapat email anonim yang berisi tentang rekam medis Ketua Jang. Dalam laporan medis semuanya tampak baik dan hasil operasinya juga sukses. Tapi kenapa Ketua Jang justru koma saat ini? Jang Se-jin meminta tolong Go Sung Tak untuk membantunya merawat tubuh Cha Yong Min. Namun Go Sung Tak menolak karena ia adalah salah satu orang yang membenci Cha Yong Min. Cha Yong Min juga mengatakan bahwa dirinya membenci Go Sung Tak. Jang Se-jin lantas bertanya mengapa Go Sung Tak mencegah Han Sung Won memindahkan tubuh Cha Yong Min. Go Sung Tak mengatakan bahwa itu adalah sebuah rasa tanggung jawab karena ini adalah pertama kalinya ia melakukan operasi. Meski memohon, Go Sung Tak tetap menolak permintaan Jang Se-jin. Sebelumnya, Jang Se-jin meminta bantuan rekannya bernama Baron untuk mengajukan program pertukaran dokter di sebuah rumah sakit tempatnya bekerja di Seattle, Amerika Serikat. Dan ibu Go Sung Tak menyetujuinya. Ditambah lagi, Dr. Ja Seng-jin dulu juga pernah magang di pusat medis Onsang. Ibu Go Sung Tak meminta Han Sung Won untuk tidak mempermasalahkan Dr. Jang Se-jin karena Han Sung Won harus fokus pada pimpinan Jang yang sedang koma. Jika masalah ketua Jang semakin rumit dan tidak menemukan jawaban, Han Sung Won terpaksa menanggung resiko terburuknya. Malam itu, Go Sung Tak mengendus-endus untuk bisa mengakses komputer perawat. Tubuhnya yang dirasuki Cha Yong Min berusaha untuk mencari rekam medis ketua Jang. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba saja Oh So Jung datang dan menggampar bahu Go Sung Tak. Cha Yong Min spontan terlempar keluar dari tubuh Go Sung Tak. Saat sadar, Go Sung Tak lantas memulai berhitung perkalian. Oh So Jung kemudian membaca rekam medis itu. Cha Yong Min sendiri bertanya-tanya bagaimana bisa Oh So Jung mengeluarkan dirinya dari tubuh Go Sung Tak. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Pusat Medis Onsang dan juga dihadiri tim hukum grup Chun Myung, mereka membahas tentang kondisi ketua Jang yang tidak semakin membaik. Dr. An Tae-hyun menjelaskan kronologi Profesor Cha Yong Min yang harus keluar karena urusan mendadak. Cha Yong Min meminta An Tae-hyun untuk tetap menemani ketua Jang. Ban Tae Sik menyela bagaimana dokter bisa meninggalkan pasiennya. Lee Sun Ho bercerita bahwa ia melihat detak jantung ketua Jang naik. Saat itu juga ia menghubungi Profesor Cha dan melakukan beberapa tindakan yang disarankan oleh Profesor Cha. Lee Sun Ho merasa saat itu juga Dr. Cha mengalami kecelakaan. Karena luka operasi ketua Jang pecah, akhirnya Ban Tae Sik melakukan operasi darurat karena tak ada pilihan lain. Hingga akhirnya Kim Jae-won mengatakan bahwa ia meminta bantuan Go Sung Tak untuk menyuntikkan heparin seperti yang diminta oleh Dr. Cha Yong Min. Go Sung Tak tampak tenang dan tidak gugup saat namanya disebut-sebut oleh Kim Jae-won. Dalam keterangannya, Go Sung Tak memang menerima permintaan Kim Jae-won untuk menyuntikkan heparin, tapi ia tidak melakukan hal itu. Ia meminta perawat untuk menunjukkan rekam medis ketua Jang sebelum ia menyuntikkan heparin, tapi ia memang tidak melakukannya. Karena heparin disuntikkan terus-menerus, pembuluh darah ketua Jang bisa pecah dan akan merenggut nyawanya. Setelah itu, ia tidak lagi mengunjungi ketua Jang. Ia bahkan meminta salah seorang perawat untuk menjadi saksi atas keterangannya. Jadi masalah intinya, Han Sung Won ini meminta An Tae-hyun untuk menyuntikkan heparin secara berkala dengan dosis tinggi seperti yang disarankan oleh Dr. Cha. Meski dosis yang disarankan oleh Dr. Cha ini 500 bukan 1000 atau 5000. Awalnya Han Sung Won akan mengorbankan Dr. Kim Jae-won, tapi ternyata Kim Jae-won saat itu sedang sakit perut. Barulah Dr. An Tae-hyun melakukan suntikan heparin itu sendiri. Kalau ketua Jang meninggal karena kelebihan suntikan heparin,
disebarin, mereka bisa menyalahkan Dr. Cha selaku dokter yang mengoperasi ketua Jang. Han Sung-won bekerja sama dengan Jang Min-hu agar rencana ini terrealisasi. Dan setelah Cha Yong-min tewas, Go Sung-tak bisa disalahkan karena dia yang mengoperasi Dr. Cha Yong-min. Bisa jadi Han Sung-won ini mengincar posisi tertinggi di pusat medis Onsang. Dokter di IGD tengah membicarakan hal aneh yang terjadi pada dokter Go Sung-tak akhir-akhir ini. Mereka berpendapat jika Go Sung-tak kadang bertingkah aneh. Ada dua kepribadian berbeda yang ditunjukkan oleh Go Sung-tak. Kadang ia terlihat seperti orang lain di mata rekan dokternya. Kadang ia seperti kerasukan roh atau semacamnya. Oh Sojung lantas membuyarkan obrolan tidak masuk akal itu. Ia mengatakan bahwa ada sisi Go Sung-tak yang tidak ingin diperlihatkan pada orang lain. Atau mungkin ia memiliki hal istimewa. Seorang dokter IGD mencoba untuk membuktikan hal istimewa yang dimiliki oleh Go Sung-tak. Saat itu Go Sung-tak sedang kebingungan atas hal-hal aneh yang ia alami. Dengan terpaksa ia segera berlari ke IGD saat dokter IGD itu menelpon. Dokter itu menjelaskan kondisi pasien yang mengalami komplikasi dan harus segera mendapat tindakan operasi. Tapi ruang operasi sedang penuh. Go Sung-tak hanya menjawab tidak mengerti atas penjelasan itu. Dokter IGD ini ingin melihat Go Sung-tak memberikan solusi. Oh Sojung menyela dan akan memanggil dokter lain. Go Sung-tak meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba Go Sung-tak ini kembali dengan jiwa yang dirasuki Cha Yong-min. Ia lantas melihat hasil CT scan pasien dan meminta Ah Sojung serta dokter IGD itu untuk menyiapkan alat. Mereka melakukan tindakan bersama. Go Sung-tak kembali bingung dengan tindakannya. Oh Sojung dan dokter IGD itu ternganga tidak percaya melihat kondisi yang baru saja terjadi. Cha Yong-min masih merasuki tubuh Go Sung-tak. Ia berlarian mencari Jang Se-jin yang tampak muram saat meninggalkan rumah sakit. Namun ia tak menemukan Jang Se-jin di luar rumah sakit. Ia memutuskan untuk keluar menikmati angin malam. Berbekal mobil Go Sung-tak, ia berkeliling kota Seoul. Tapi naas, ia tidak sengaja menabrak seorang perempuan yang tiba-tiba pingsan. Arwah Cha Yong-min terpental keluar dari tubuh Go Sung-tak. Sedangkan menurut tes, roh Cha Yong-min tidak boleh bertabrakan dengan orang asing di luar rumah sakit. Hal ini dapat membuat jiwa Cha Yong-min menghilang selamanya. Go Sung-tak yang menyadari seorang perempuan membutuhkan bantuannya bergumam, "Jika Cha Yong-min masih di sana, mari selamatkan perempuan itu bersama." Jiwa Cha Yong-min mengerang kesakitan akibat tabrakan itu. Tangan Cha Yong-min berusaha untuk meraih Go Sung-tak. Nah, kita tunggu episode keempat selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.